Halo semuanya, teman-teman hati kuning. Happy International Women's Day. Untuk episode kali ini kita akan banyak ngobrol tentang International Women's Day. Meskipun nggak secara spesifik tentang hari itu, aku cuma mau sharing bahwa hari itu dimulai kurang lebih tahun 1909. Ada seorang perempuan namanya Clara Zetkin dan dia menyerukan, yuk kita ngerayain Hari Perempuan Internasional. Intinya menuntut kesetaraan hak supaya perempuan tetap bisa mencapai aspirasinya dia. Nah, untuk yang kali ini kita udah kedatangan seorang perempuan yang sangat inspirasional. Beliau adalah seorang profesional yang sudah bekerja sejak 48 tahun yang lalu. Dan saya sangat beruntung karena perempuan itu adalah Ibu Hindarwati Sujatmiko yang kebetulan adalah ibuku juga. Selamat datang Mama. Terima kasih sudah diundang di Hati Kuning. Ya, terima kasih ya Ma udah mau datang ke Hati Kuning. Kita hari ini mau ngobrol banyak nih tentang seorang Ibu Hindarwati dan kenapa aku selalu memandang Mama adalah seorang tokoh yang sangat inspirasional buat aku pribadi nih, Ma. Thank gitu. you. Mudah-mudahan teman-teman Hati Kuning juga akan bisa mendapatkan inspirasi dari seorang Ibu Hindarwati Sujatmiko. Mudah-mudahan. Insya Allah, amin ya. Oke, Ma. Ini aku sekedar ngasih latar belakang ya untuk teman-teman. Jadi Ibu Hindarwati ini lahir di sebuah desa di Jawa Timur ya, Ma ya. Ya. Tulung Agung. Desa Rejotangan ya, to be exact ya. Pakai Serjo, Kecamatan Rejotangan. Itu Tulung ya, itu di Tulung Agung itu selatan Jawa Timur ya, Ma ya, kalau nggak salah ya. Di daerah pantai selatannya Jawa Timur lah ya, gitu. Nah, beliau ini lahir di sebuah desa kurang lebih 70-an tahun yang lalu lah ya, something lah ya gitu. Nggak kelihatan kok. Kelihatan masih tetap kinyis-kinyis ya, kinyis-kinyis ya Bu Hin. Nah, aku tuh pengen penasaran banget sebenarnya. Aku sudah pernah dengar cerita Mama soal perjalanan hidupnya, tapi aku tuh pengen dengar dari Mama secara langsung. Kan Mama tinggal di sebuah desa ya, Ma ya. Bisa dibilang situasi desa saat itu mungkin jumlah orang atau orang yang melanjutkan pendidikan tinggi itu kayaknya close to none ya, hampir nggak ada ya gitu. Betul. Mungkin Mama bisa cerita ke teman-teman Hati Kuning nih, Ya. apa sih Ma yang menginspirasi Mama untuk kemudian melanjutkan pendidikan ke universitas atau pendidikan tinggi? Terima kasih. Ini sebuah kesempatan ya. Saya bisa bercerita sebetulnya apa yang mendorong saya waktu itu kuliah ya. Jadi memang di satu kecamatan itu hanya ada satu keluarga yang ada masuk di perguruan tinggi gitu. Ya itu sangat menginspirasi saya sejak saya SD itu sudah itu kok bisa pada kuliah ya. Satu kecamatan. Satu kecamatan itu hanya satu keluarga. Namanya keluarganya Pak Sapari. Oh, oke. Anaknya ada yang kuliah di ITB. Oh, gitu. Saya waktu itu waduh, nek kuliah nih pasti seneng ya. Pingin banget aku. Nah, pada saat itu begitu lulus SMA itu teman-teman SMA saya itu zaman itu tuh tahun 72 itu semuanya mendaftar ke Akademi Penilik Kesehatan. Oh, penilik kesehatan. Ya, jadi waktu itu pokoknya sekolah, kuliah terus dapat kerjaan itu. Bergengsi lah ya gitu. Dilalah aku tuh nggak lulus. Nggak lulus testing toh. Udah frustrasi saya, udah kalau gitu udah nggak usah sekolah gitu. Nah, kebetulan aku udah pacaran sama Pak Mas Koko Sujatmiko itu. Berarti itu umur berapa ya, Ma? 18 ya? 18 ya? 18 tahun pacaran. Pacarannya dari SMA kelas 2 ya? Kelas 3. Oke. Ya, baru setahun loh pacarannya loh. Terus itu aku bilang, aku nggak usah sekolah dah. Terus terus mau ngapain kamu? Udah sekolah aja. Kemana? Aku bilang gitu. UGM toh katanya gitu. Oh, UGM ya. Apa aku bisa? Ya, masa nggak bisa? Bisa lah katanya gitu. Aku aja yang nggak punya duit mendaftar ke ITS. Kamu harus. Oh ya? Oh ya gitu. Terus. Nah, terus waktu itu
semuanya kan belum ada fotokopi zaman tahun itu ya, yang nulisin semuanya dia. Rapot saya terus apa semuanya persyaratan itu dia yang nulis. Kan dulu gitu terus dikirim by post kan. Terus habis itu ya alhamdulillah diterima di UGM. Ya itu yang jadi sebetulnya memang apa namanya ya lingkungan yang mendorong untuk akhirnya untuk bisa ke pendidikan tinggi ya. Berarti ada lah ya yang inspirasi satu kecamatan, cuman ada satu keluarga nih anaknya sekolah ke ITB zaman segitu ya Maya gitu zaman segitu. Mungkin kalau kita tinggalnya di kota-kota besar itu hal biasa ya. Tapi untuk setting desa gitu ya, desa atau Kabupaten Tulungagung mungkin ini sesuatu yang agak ini kayaknya nggak mungkin karena mungkin sebagian besar petani ya. Petani ya, besar pekerjaannya adalah orang petani, mungkin ada yang peternak juga gitu ya gitu. Tapi kurang lebih pekerjaannya rata-rata seperti itulah ya gitu. Kemudian bertemulah dengan calon pasangan ya kan ya pasangan hidup yang ternyata support banget ya Maya dari awal tuh kelihatan kalau dia sangat mendukung banget gitu ya Mama untuk terus melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi gitu. Nah terus kuliah nih Mah, gitu kan? Kuliah di Jogja ya Mah? Di UGM ya. Kenapa Mah ngambil jurusan itu? Jurusan apa sih Mah? Pertanian. Pertanian. Nah, kenapa Mah ngambil jurusan pertanian? Nah, ini juga ceritanya juga agak terlalu apa namanya innocent ya, tapi itulah saat itu. Jadi aku tuh berangkat ke Jogja tanpa pemikiran ambil jurusan apa. Sebelum lanjut bentar. Tadi kan semua berkas dikirim nih Mah. Abis itu dapat panggilan. Gitu dulu ya kayak gitu. Terus berangkatlah ke Jogja nih. Dapat ini pokoknya apa namanya tes. Harus tes gitu. Tes terus ambil jurusan apa gitu. Ada tes umum sama tes khusus waktu itu. Nah, saya nggak tahu ambil jurusan apa. Namanya juga orang desa juga nggak ya begitu dengan nol lah. Terus dilalah di perjalanan itu ketemu sama Mas Joko namanya. Itu dia sudah kuliah di UGM jurusan elektro. Ingat saya duduk di sebelah dari Sragen, dia naik dari Sragen terus tanya, mau kemana Dik? Mau ini ambil jurusan apa Dik? Nah ini Mas aku nggak tahu. Loh masa sih katanya? Ya udah pengen apa katanya? Mau pertanian ya Mas? Oh iya boleh pertanian. Ada 3 pilihan. Akhirnya aku pilih pertanian, kedokteran gigi sama ekonomi. Nah terus akhirnya yang datang pengumuman diterima itu pertama adalah Fakultas Pertanian. Jadi aku masuk Fakultas Pertanian. Itu juga satu momen yang tak terlupakan. Pada saat datang undangan ke Fakultas Pertanian itu yang nerima bapakku. Bapakku kan petani ya. Langsung dibuka. Loh, anakku ada di insinyur. kayak sidul ya. Persis ya. Jadi begitu aku lihat sidul itu kayak bapakku. Jangan dia tahu. Terinspirasi yo. Terus seru banget. Ya itu. Terus akhirnya ya sudah. Nah, ini juga cerita lucu lagi tapi itu support system itu memang luar biasa ya. Dari awal ya Mah berarti. Dari awal itu. Jadi diterima di UGM terus Fakultas Pertanian terus ke sana langsung bayar. Ibuku itu buka toko dulu. Jadi uangnya itu rupiah. Padahal 32.000 rupiah waktu itu masuk itu. Repes semua. Jadi ya? rupiah itu. Aku juga agak malu ya, tapi ibuku tahu kalau aku malu. Ora popo, iki juga duit katanya ibu itu. Jadi ibu itu nganter aku di Balerong di Jogja ya, UGM itu antri kan, antri gitu. Ibuku bawa tas itu, isinya repes gitu ya. Aku ya rada isin tapi ya itu. Iya benar. Manis ya. Ini juga duit. Prinsip ini juga duit. Receh sekalipun tetap duit ya Maya. Itu maksudku seperti itulah support system yang membuat aku sampai bisa ke perguruan tinggi. Terus ada ini nggak sih Ma? Ini aku tertarik sekali untuk tahu. Tadi kan reaksinya Mbah Kong kayak gitu ya. Wah, anakku mau jadi insinyur gitu. You were the first in the family that actually went to university kan gitu. Terus perempuan lagi gitu. Pernah nggak sih Ma terpikir orang tuanya akan menolak atau mereka udah nggak apa-apa, go ahead gitu. Pernah gitu aja? Go ahead. Gitu ya. Seneng banget ibu gue seneng banget. Besok. Besok seneng banget. Jadi itu apa pengalamanku yang
bapak ibuku itu ya itu support system ya. Bapak ibuku itu kalau aku pulang yang ditanya itu koncomu sapa, jenenge sapa, omahe ngendi. Pasti ditanya namanya. Ya. Kan sebetulnya nggak terlalu juga penting, ya. tapi ditanya supaya ada komunikasi sebenarnya, ada komunikasi terus tahu oh dia temannya perempuan, ya laki-laki pun nggak ya, apa-apa, tapi tak tahu tapi gitu tahu, ya gitu. Nah, nggak liar. Padahal rambutnya gini. Oh, kan tenis. Enggak ya. Nih mah, aku jadi apa namanya? Kan mama bilang pertanian gitu ya. Kebetulan Mbah Kung tuh juga ada backgroundnya pertanian, perkebunan tebu ya kalau nggak salah waktu ya gitu kan. Bisnisnya tebu gitu kan waktu itu. Nah, pas kuliah gitu tuh ada nggak sih mah momen-momen gitu Mbah Kung gitu atau Mbak Uti nanya secara spesifik, ini piye, ini tentang pertanian ini gitu. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah. Cuman waktu aku sudah sarjana terus kerja itu ada temanku yang jadi penyuluh di situ. Oh gitu. Penyuluh di situ. Terus bapakku sangat menghargai temanku itu sebagai penyuluh itu. Diceritain ke aku soalnya. Wah itu Mbak itu kesini. Wah apik loh, bagus loh. Jadi artinya bapakku itu menghargai banget sama sarjana-sarjana baru itu. Yang muda-muda ya. Ya, zaman itu kan emang baru zaman penyuluhan pertama kali tahun 70-an ya gitu. Oke, itu kan mama udah kuliah ya, perjalanan kuliahnya tadi kayak tadi seru banget. Nah terus kan akhirnya memutuskan menikah nih sama Ayahanda Eke ya, Pak Koko gitu. Ini masih muda juga ya Pak? Iya, 23 gitu ya, maksudnya belum lulus ya, belum lulus dua-duanya. Terus akhirnya menikah. Setahun kemudian ada aku ya Maya. Setahun kemudian ada aku, kurang lebih setahun lah ya. Ada aku, terus mama kalau nggak salah sempat cerita dapat kerja ya, langsung. Mungkin bisa cerita nggak sih Ma? Apa yang membuat mama akhirnya memutuskan untuk oke, gue harus kerja atau gue mau kerja gitu tuh apa Mah? Jadi pertama tentu waktu itu kan ya karena suamiku belum bekerja, jadi aku harus bekerja, harus ada uang masuk lah, harus ada income. Nah kebetulan itu pas persis selesai kuliah itu wisudanya Desember, terus aku langsung ke Surabaya waktu itu. Kamu baru umur berapa kalau Desember? Berarti 3 bulan. 2-3 bulan ya. 3 bulan. Wow. Jadi dengan apa namanya? Dengan pompa susu, terus susu ditaruh di kulkas. Aku ikut di rumahnya Om Tok. Oh iya. Jadi aku bukan kos lah ya. Iya makanya di situ lah ya. Dikasih gitu. Nah itu terus kerja di dinas perkebunan. Langsung diterima Mas? Langsung diterima. Jadi karena sangat jarang, sedikit banget. Jadi kan waktu itu zaman penyuluhan ya. Kalau zaman penyuluhan mulai digalakkan itu program pemerintah kan utamanya di Green Revolution sebenarnya waktu itu. Nah itu terus aku langsung diterima gitu. Ya aku sudah dapat penghasilan lah pada saat itu, walaupun memang ya namanya pegawai negeri ya kecil gitu ya, tapi itu sudah menjadi itu. Nah kemudian yang kedua, kenapa aku harus kerja ya apa namanya ya ilmuku tuh harus kepake gitu. Itu bapakku yang memang itu apa namanya selalu ini ya, harus sarjana tuh ya harus kerja, harus ini gitu. Oke. Ya udah sekolah apa ibaratnya udahlah jarang ya di tetangga atau keluarga yang sekolah, makanya belum ada lagi ya. Terus udah sekolah tinggi ya pasti pengennya menerapkan ilmunya gitu ya yang udah dipelajari selama sekian tahun itu supaya bermanfaat gitu kali ya Maya mungkin ya. Nah, terus kan Mama udah kerja nih, mulai kerja. Aku tuh cuman ingat cerita Mama, aku masih bayi ya Mah kalau nggak salah ya. Jadi usia Mama lamanya Mama profesional itu seumur aku ya, kurang lebih seumur aku gitu lah ya. Apa sih Mah tantangan yang dihadapi sama Mama saat itu ketika bekerja? Gitu ya kan tadi Mama bilang jumlah orang yang mendaftar itu lebih sedikit dibandingkan kebutuhan. Kebutuhannya berarti sangat banyak, tapi
yang ngelamar tuh sedikit, artinya mama langsung diterima nih gitu. Ya. Nah, tantangan yang mama hadapi terutama sebagai perempuan, aku ngebayangin di kota seperti Surabaya mungkin jumlah perempuan yang bekerja di sektor itu sebagai engineer gitu lah ya ibaratnya ya, sedikit kan pasti. Mungkin saat Sangat itu sedikit, sebagian besar perempuan memilih kerjanya sifatnya lebih clerical gitu ya kali ya, atau administratif gitu, atau yang ya gitu. Ada tantangan nggak sih yang mama hadapi saat itu gitu? Betul. Tantangannya sangat berat pada saat itu. Karena aku sebagai seorang perempuan yang bekerja itu harus profesional, artinya harus mikirin kantor secara fokus. Tapi di lain pihak aku punya anak di rumah. Waktu itu saya ini kalau di rumah mikirin kantor, kalau di kantor mikirin rumah. Seperti itu. Terus itu ya? agak lama. Boleh tau nggak mah berapa lama struggle-nya gitu? Struggle-nya Cukup lama ya? Cukup lama. Kayaknya sampai kita pindah Jakarta ya, sekitar tahun 80. Udah 84-an ya, gitu ya, udah agak lama ya? Itu sejak 84 itu kayaknya saya harus fokus, harus fokus. Karena kalau nggak fokus, ini ya namanya dua-duanya nggak tercapai, gitu. Anak terbengkalai, amit-amit sebang bayi, anak terus ini kan gitu toh. Profesinya nggak pegang gitu. Ya. Jadi Terus akhirnya harus fokus gitu. Terus mama kan memutuskan, oke aku harus fokus gitu ya, di rumah benar-benar fokus untuk anak-anak, begitu kerja ya untuk kerjaan juga gitu. Nah, untuk bisa memungkinkan ini terjadi tuh mama butuh apa, Ma? Nah, itu yang pertama menurut aku tekad ya. Tekad sebagai kalau mau jadi sebagai seorang profesional itu harus ada extra time yang harus kita fokuskan. Extra time. Kenapa? Karena kita sudah punya cita-cita ini. Aku kalau bekerja ya jangan asal-asal bekerja. Cuman masuk terus duduk-duduk baca koran. Zaman dulu kayak gitu ya. Masuk kerja pegawai negeri itu masuk duduk-duduk minum kopi baca koran, habis itu sholat, habis itu pulang. Itu anunya apa namanya stigmanya zaman itu gitu. Aku nggak mau lah seperti itu. Untuk apa? Nggak lah gitu. Nah, jadi memang ada extra effort yang aku lakukan. Jadi misalnya lembur kerjaan di kantor yang belum selesai, ya nanti kalau anak-anak tidur aku kerjain di rumah itu. Oh really? Iya. Itu aku nggak tahu loh. Aku nggak tahu. Ya karena kalian aku udah tidur. Aku kerjain gitu. Jadi memang itu. Nah, memang kalau sudah di rumah ya memang itu suka mikirin, waduh kerjaan ini masih belum selesai gitu ya. Tapi gimana saya harus pulang soalnya ini, apalagi kalau anak sakit, aduh itu luar biasa. Tapi kalau aku boleh kasih sedikit inside scoop nih teman-teman, buat aku ini yang sebetulnya sangat menginspirasi aku gitu ya. Yang kamu bilang tadi tuh benar banget bahwa kita punya kalau kita udah memutuskan untuk melakukan sesuatu, kita harus extra effort gitu ya, all out ibaratnya gitu. Aku tuh nggak pernah ngerasain yang mungkin orang-orang rasakan di luar sana dengan ibu yang bekerja. Aku tuh nggak pernah ngerasa diabaikan atau dicuekin gitu ya sama, atau nggak diurus tuh aku nggak pernah. Karena apa? Ini satu habit yang aku bawa mah sampai ke anak-anak adalah mama tuh selalu punya waktu buat ngedongeng. Hampir tiap malam selalu ada waktu untuk ngedongeng. Dan menurut aku itu salah satu dan selalu permintaanmu nyanyi Jawa. Ya. Jadi dan itu hampir tiap malam ya, Maya. Kalau nggak pas keluar kota atau pas mama pulangnya nggak terlalu malam, pasti kita tidur bareng mama sama bapak ya. Nyanyi Jawanya gantian sama bapak. Ternyata itu salah satu caranya untuk benar-benar be present gitu ya, benar-benar di rumah ya emang buat anak-anak gitu. Bahwa faktanya kita perlu extra time untuk melakukan hal yang lain, kayak tadi ya, nyiapin kerjaan buat besok nggak apa-apa gitu. Berarti memang harus memastikan ya itu tadi ya, pertama tekad tadi itu ya, niat tadi. Mungkin yang kedua apa mah? Apa support system gitu atau gimana? Ya, yang kedua pasti itu support system itu without juga ya. Support system is nothing lah ya. Nothing. Nggak mungkin. Sesuatu yang nggak mungkin sama sekali. Jadi itu kejadiannya kan waktu memutuskan untuk kuliah. Oke. Terus kemudian waktu aku mau ke Amerika, kuliah di Amerika, itu juga support system itu terutama ya
bapak ya, terus sama teman-teman kantor. Tuh. Jadi ada cerita ini. Pada saat berangkat ke Amerika itu sampai di Singapura itu saya nangis. Aku mau balik aja ke Jakarta. Aku ngapain ke Amerika ini, cari apa? Balik aja. Teman-temanku tuh gini, masa Indarwati gitu? Ya mas, balik sana katanya. Terus aku diem aja, goblok amat ya aku. Tapi itulah artinya support system itu sampai teman-teman sekitar pun sangat mendukung gitu. Ya. Ya, terutama pasti bapak ya. Bapak itu memang he was all out. Jadi begitu saya waktu itu Bapenas ya, Bapenas itu testing apa namanya? Waktu itu lali aku selain TOEFL itu ada GMAT, ada dulu. GPA lupa saya pokoknya itulah. Itu pokoknya dia kan jago matematik, aku selalu nanya dia, ini maksudnya apa? Ini nih. Jadi kita belajar sampai malam kan. Gitu ya. Jadi sebelum berangkat itu tandem belajar itu Bapak ya? Iya, sama Bapak. Aku nggak tahu lah itu. Bapak kan jago matematika. Dan dia sangat strict ya. Jadi support system itu ternyata memang sangat-sangat mendukung banget ya. Emang diperluin ya Mas untuk kita maju untuk gitu. Kita sangat itu selain niat kenceng ya, terus kenceng, harus extra effort. Nah, lalu si support systemnya gitu ya. Oke. Ini kan Mama udah berapa Mah? 48 tahun di pertanian Mah, di sektor ini. Di sektor ini ya. Kalau kita itu mulai tahun 79 berarti berapa? 47 ya, 47 tahun ya. 47 ya, tahun. hampir 50 tahun lah ya. Setengah abad lah, setengah abad gitu ya. Aku tuh ngundang Mama tuh sebenarnya juga salah satu alasannya kan aku tahu Mama tuh profesionalnya tuh bener-bener profesional yang nggak cuman ngomong gitu ya. Maksudnya bener-bener semuanya tuh ibaratnya kayak luar dalam atas bawah tentang hal ini tuh Mama paham banget gitu ya kan gitu. Kalau teman-teman masih ingat dulu zaman dulu ada kelompok pencapir gitu ya. Itu beliau salah satu orang yang juga terlibat di situ. Terus penyuluhan namanya dulu ya di TV segala macam gitu. Nah, setelah 47 tahun Mama berkarir punya kehidupan profesional sebagai seorang ahli di bidang pertanian, masih ada mimpi nggak Mah yang ingin Mama capai? Jadi bidangku ini benih ya, perbenihan. Perbenihan apa saja, tapi terutama adalah perbenihan perkebunan. Jadi kopi, kakao, sawit, tembakau, apapun ya di perkebunan. Tapi juga di tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai dan lain-lain. Kemudian juga hortikultura. Apa tuh Mah hortikultura? Hortikultura itu ada sayuran, ada buah-buahan, itu hortikultura ya. Jadi kita ini Indonesia, kita tahu ya, program pemerintah adalah swasembada pangan. Swasembada pangan artinya kita sebetulnya mengurangi import ya, yang sudah saat ini importnya sudah luar biasa lah kita bilang. Jadi masih kalah dengan negara-negara yang ASEAN bahkan lainnya gitu ya. Ya sebetulnya mimpiku itu adalah bagaimana kita itu betul-betul merealisasikan swasembada pangan itu dengan effort yang luar biasa di bidang perbenihan. Karena benih ini adalah faktor penentu utama untuk produktivitas, untuk kualitas. Itu penentu utamanya adalah benih. Tapi kenyataannya memang penggunaan benih unggul yang bermutu itu masih sangat sedikit digunakan. Jadi orang masih punya anggapan bahwa udahlah benih itu pokoknya ada dari induknya kemudian ditanam lagi di sini, nanti tumbuh lagi, tanam lagi. Bukan itu ya. Benih itu harus dibikin benih. Serius supaya betul-betul dia lebih baik dari induknya yang tadi. Kualitasnya harus lebih baik sebetulnya benih itu. Nah, seperti itu. Jadi memang ini teknologi, benih itu teknologi. Sehingga saya ke depan inginnya anak-anak muda zaman sekarang itu ya, kalau bisa perempuan ya. Kalau bisa perempuan ya. Ini betul-betul be profesional. Be profesional di sini. Kalau bisa bermanfaat untuk negara, untuk membantu negara mewujudkan mimpinya, ini kan akan luar biasa gitu.
terutama di buah-buahan ya. Buah-buahan itu kita itu sebetulnya nggak kalah dengan mana, sebutkan aja. Thailand sih yang kayaknya agak gede ya, soal buah-buahan ya. Thailand, kemudian Malaysia, Vietnam, Malaysia nggak terlalu. Vietnam. Katakanlah Vietnam, Cina, apalagi ya. Jadi itu kekurangan utama kita itu adalah we don't really apply good agricultural practices. GAP ya. GAP, which is itu dipersyaratkan kalau kita ekspor ke Cina, kemana itu harus ada good agricultural practice tadi certificate. Nah, ini yang mimpiku yang ingin aku wujudkan saat ini, yaitu how to practice good agricultural practices on apa saja pertanian di Indonesia yang memang terutama kalau kita ingin ekspor ya. Dan itu ekspor itu kan sebuah standar yang beyond kan, beyond gitu. Harus terus keep up, itu harus baik terus. Itu kayaknya mimpi ya di bidang pertanian ya. Di bidang pertanian. Buat perempuan nih mah di Indonesia, mungkin pesannya mama gitu untuk cucu-cucu mama, terutama yang perempuan gitu. Ada nggak sih mah yang ingin mama sampaikan gitu untuk mereka? Ya, anak-anakku, cucu-cucuku, generasi penerus, teman-teman Hati Kuning. Kalau berdasarkan pengalamanku, be professional, itu yang nomor satu. Be professional, apapun bidangmu, bikin kue harus profesional, ya. Jadi researcher harus profesional, jadi dokter hewan harus profesional, ya. Jadi arsitek harus profesional, jadi ahli mesin harus profesional. Ya, jadi itu seperti itu, harus profesional. Yang kedua, harus saling menghargai apapun. Jadi dengan siapapun, kalau dengan orang tua sudah pasti ya, pasti. Tapi dengan sesama, dengan adik, dengan kakak, dengan asisten rumah tangga, dengan siapapun, itu harus saling menghargai. Itu yang menurut saya itu kita dan tentu ya ini secara religi kan harus berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena tanpa itu kita tidak ada apa-apa. Ya. Oke. Thank you, Mbak. Tapi tunggu. Belum ya. Kesimpulannya dulu dong. Oke. Dari obrolan singkat kita bersama dengan Ibu Hindarwatiku tercinta, mamaku yang sudah membesarkanku sampai sekarang, ada 2 pelajaran penting yang bisa kita petik. Yang pertama, apapun itu kita harus punya tekad yang kuat. Karena kalau tekadnya udah kuat, niatnya udah kuat, kita akan bisa melakukan segala sesuatunya dengan lancar. Berdoa supaya diridhoi apapun yang direncanakan. Dan yang kedua yang juga penting, support system itu juga sangat penting sekali. Mulai dari pasangan, keluarga, teman, semuanya kita butuh dukungan dari mereka. Happy International Women's Day untuk para perempuan di luar sana. Semoga kita tetap bisa mencapai cita-cita kita dan tetap bisa menjaga supaya kita tetap jadi orang yang versi terbaik dari diri kita. Terima kasih teman-teman Hati Kuning. Terima kasih. Ada apa nih? Terima kasih. Thank you ya. Thank you. Be profesional ya. Remember be profesional. Thank you ya. Thank you Mas Satu. Thank you ya, Mam. Thank you very much. Thank you so much. Terima kasih teman-teman Hati Kuning. This is very touchy moment for us. Happy International Women's Day. Thank you very much for your inspiration, Mama. Thank you. Terima kasih ya udah ngasih kesempatan aku buat wawancarain Mama. Thank you. Buat cerita-ceritanya. Terima kasih. Happy International Women's Day. Thank you. Bye.